Kali ini saya akan menceritakan film detektif VSS Letes. Film ini menceritakan tentang detektif gila dan psikopat pembunuh berantai. Untuk lebih lanjut mari kita simak cuplikannya. Di awal cerita diperlihatkan ada seorang wanita kabur di tepi sungai tanpa busana dengan tangan terikat kepala ditutup kresek. Dari arah jembatan ada seorang polisi yang bernama Fong melihat wanita itu dan menyelamatkannya, kemudian Fong melaporkan kejadian itu. Keesokan harinya terlihat seorang polisi yang bernama Keng ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan berantai karena di dalam rumahnya terdapat bukti-bukti. Di sana Keng digerebek oleh para polisi sambil menggendong anak. Keng berteriak bahwa saya tidak bersalah. Namun polisi Fong langsung mengambil anaknya dari tangan Keng. Polisi Aeyung pun menembak polisi Keng. Kasus ini pun ditutup sebagai kasus pembantaian. 4 tahun kemudian, di salah satu jalan sempit gelap terjadi penodongan terhadap polisi Chun. Dari arah berlawanan terlihat ada 2 orang polisi yang melihat penodongan itu, namun si jahat menembak salah seorang polisi itu. Karena suasana gelap keduanya membalas tembakan tanpa henti ke arah si jahat, yang rupanya peluru mengarah ke Sandra polisi dan Sandra yang merupakan polisi juga pada mati. Di sana si jahat menyimpan pistol di tangan polisi Chun dan merapikan ikatan tali sepatu polisi itu, agar terlihat seperti pembunuhan antar polisi. Tak lama kemudian para polisi pun datang ke TKP. Di sana polisi yang bertugas adalah polisi Fong dan polisi Ye. Fong pun melihat-lihat sekitar TKP untuk menggali informasi. Lalu datang polisi Aeyong, terlihat di sana ada bukti-bukti pistol dan sepatu sampul merah. Di sana polisi Chun pun ditetapkan sebagai pelakunya karena 2 tahun yang lalu polisi Chun pun dituduh sebagai perampok supermarket karena menggunakan sepatu yang sama. Ketua polisi bernama Yen melakukan konversi pers. Dia mengumumkan kepada publik bahwa pelaku pembunuhan terhadap 2 polisi itu adalah polisi Chen. Di dalam mobil terlihat mantan penyidik Li Jun yang mengikat putrinya. Dia datang ke markas polisi. Li Jun memaksa menerobos masuk dan melemparkan sepatu ke para polisi dan kepala polisi Yen. Di sana dia menyandera salah seorang polisi. Sambil memasukkan pistol ke mulutnya, Li Jun mempraktikkan dan menjelaskan bahwa di sana bukan 3 orang melainkan terdapat 4 orang. 1 orangnya merupakan sang pelaku. Dia juga memberitahu polisi Chun bukanlah pelakunya. Sama seperti 4 tahun yang lalu polisi Chun bukan pelaku pembunuhan, dia hanya dijebak. Di sana Fong menangkap si polisi dan Aeyung pun menembak Li Jung. Sambil digotong Li Jung berteriak bahwa yang saya sampaikan itu benar. Sementara di dalam mobil putri Li Jung yang bernama Lin berhasil kabur. 17 tahun kemudian, di dermaga saat malam hari terdapat sekelompok orang yang dipimpin oleh seorang wanita sedang melakukan penganiayaan dan pembakaran. Di pagi harinya para polisi datang ke TKP. Ye, istri Fong yang sedang hamil, dia bercerita bahwa di tempat ini 4 tahun yang lalu pernah terjadi kejadian serupa namun polisi tidak dapat memecahkannya karena tidak ada bukti. Aeyong naik ke atas mobil. Dia melihat sebuah tulisan yang artinya penyidik pilihan. Di bawah kolong jembatan terdapat penyidik pilihan, yaitu nama sebutan Li Jung. Semua kasus yang pernah dia tangani ditulis di dinding dan di lantai. Ketika dia sedang menonton video putrinya, datang seseorang yang menghampirinya. Dia mengaku dulunya mantan pembunuh berantai yang dulunya Li Jun mencurigai dirinya namun polisi tidak menangkapnya karena kurang cukup bukti. Orang itu meminta bantuan kepada Li Jun untuk menemukan bukti-buktinya. Kembali ke para polisi, mereka sedang melakukan diskusi dan mengumpulkan informasi karena ada orang yang meninggalkan pesan mereka telah membunuh para pelaku pembunuhan 21 wanita yang pelakunya seorang supir yang sedang dibonceng Li Jun. Ini merupakan kasus lama yang korban dimunitalis dan bagian tubuhnya dibuang terpisah. Ketika Li Jun sedang membonceng si pelaku pembunuhan yang ternyata dia sudah mati, terlihat di sana Li Jun sedang mengobrol sendiri. Si supir mengarahkan Jun ke tempat di mana bagian tubuh itu dibuang. Tanpa berpikir panjang, Li Jun pun terjun ke laut dan mengambil potongan tubuh itu. Sementara para polisi datang ke sana dan melihat apa yang terjadi. Lalu mereka mengikuti Li Jun. Sampai di tepi sungai deras, Li Jun memberitahu bahwa di sana terdapat potongan tubuh lainnya namun para polisi tidak mempercayainya dan menganggap dia gila. Lalu Li Jun pun terjun ke sungai deras itu. Di sana Li Jun hanyut mengarah ke potongan tubuh lainnya. Dia pun menemukannya dan membawanya melalui saluran pipa yang mengarah ke tengah jalan. Kemudian Li Jun pergi menggunakan mobil bersama Ye. Di perjalanan Li Jun sedang mengobrol dengan 3 arwah yang ada di belang kursi, akan tetapi yang dilihat Ye dia sedang mengobrol sendiri.
Ketiga arwah itu datang meminta bantuan Jang karena mereka masih hidup dan sedang disekap oleh para sekelompok orang jahat yang dipimpin wanita tadi. Di sana si wanita mendapat panggilan bahwa ada sekelompok polisi sedang mengarah datang ke sana. Ketika mobil Jun dan para polisi sudah dekat, si jahat pun melemparkan Sandra itu dari atap rumah. Kejadian itu merupakan aksi balas dendam di mana orang tua mereka dulunya dibunuh dan dilempar dari atas rumah. Terlihat Lee Jun pun segera mengatur orang untuk segera mengejar para penjahat itu. Di sana terjadi baku tembak. Lee Jun dengan tangan kosong menodong para penjahat namun para penjahat tidak mau membunuhnya. Di sana Lee Jun mengira sedang membawa pistol namun padahal ialah yang menembak. Para penjahat pun kabur melalui atap dan tak hentinya Lee Jun terus mengejar dari arah belakang Ye yang sedang hamil juga ikut mengejar penjahat di sana. Ye terkena tembakan dan jatuh tergelantung bersama Lee Jun yang berniat mau menyelamatkan Ye. Para polisi pun menyelamatkan mereka, untungnya bayi dalam kandungan Ye tidak apa-apa. Lee Jun pun sangat senang dan melanjutkan pengejaran bersama para polisi. Lee Jun mengambil senjata dan menembakkannya ke atas mengarah ke si penjahat. Penjahat itu menyandra warga sipil namun Lee Jun terus menembakkannya tanpa meleset. Ketika para penjahat itu berhasil kabur menggunakan mobil polisi, Lee Jun lompat ke atap mobil mereka. Lagi-lagi ketika mereka mau menembak Lee Jun, ketua wanita itu melarang menembak Lee Jang karena dia adalah penyidik terpilih. Berkat Lee Jun kita bisa dapat informasi dan balas dendam. Setelah itu Lee Jun kedatangan dua bayangan atau arwah yang rupanya jasad aslinya sedang disekap oleh kelompok jahat tadi. Mereka meminta Lee Jun mendatangi tempatnya. Di kantor polisi mereka mendapat informasi ternyata para kelompok itu merupakan keluarga korban lalu Aeyong dan timnya mendatangi tempat Lee Jun. Di sana mereka heran banyak tulisan kasus-kasus dan di saat memindahkan meja di sana terdapat tulisan tersangka dijebak dan saya mencurigai Aeyong. Aeyong pun kesal. Di salah satu stasiun bus Lee Jung dari belakang mengikuti orang yang semalam arwahnya meminta pertolongan. Di tempat lain dalam kapal perahu si wanita dibunuh terlebih dahulu. Lee Jung menelepon polisi Ye. Terlihat di dalam bus pria botak sedang diikuti oleh si jahat. Ternyata si botak merupakan pelaku kasus sub manusia. Tidak lama kemudian Ye datang dan mereka pun ikut masuk bus diikuti oleh tim polisi. Bu Kepala Polisi memerintahkan Chu dan Lai untuk memeriksa ke TKP di sebuah kapal dan Fong mengikuti istrinya Ye untuk menangkap para penjahat itu. Di dalam bus terjadi keributan dan terjadilah pertikaian yang diawali oleh si jahat mau menusuk Lee Jung. Kepala Lee Jung pun dibenturkan ke kaca dan keluar. Di sana si supir wanita kewalahan menahan berat bus dan kemudian oleng terjatuh. Lee Jung segera menghampiri si wanita itu dan melihat tangannya terdapat tanda luka. Ternyata benar wanita itu adalah putrinya. Tak menunggu lama si botak pun kabur namun para si jahat terus mengikutinya. Di Teluk Aeyong pun ikut melihat TKP di sana. Lai melihat asap di atas dermaga, mereka pun segera melihat. Di atas terjadi ledakan besar dan mereka pun ditembaki oleh kelompok jahat itu. Kemudian Aeyong melihat Lai menembaki polisi lain, dari belakang Chun membantu menembak Aeyong. Ternyata Chu merupakan anak dari polisi Chun sedangkan Lai putri dari polisi Keng. Di sana Aeyong diculik dan dijadikan sandera. Tampak video Aeyong muncul di layar kantor polisi. Dia berbicara bahwa saya adalah pelaku pembunuhan polisi. Kemudian semua orang mencurigai Aeyong sebagai pelakunya, namun di sisi lain Lee Jun berbicara saya mencurigai Aeyong namun bukan berarti dia pelakunya. Di sana Fong menginterogasi Lee Jun, dia malah menuduh Lee Jun lah pembunuhnya. Saat Ye hendak pulang di sana ada Lee yang kabur dari kantor polisi menghampiri Ye. Dia berbicara kita harus menyelamatkan Aeyong karena dia akan dieksekusi dalam waktu 1 jam. Ye dan Lee Jun pun pergi dan menolak panggilan suaminya Fong serta mematikan GPS mobilnya. Dalam perjalanan Lee Jun berbicara dahulu ada seorang mahasiswa yang berhasil kabur dari si pembunuh berantai itu, kemudian Ye membawa Lee Jun ke sungai yang ternyata korban yang berhasil kabur itu adalah Ye. Di sana Lee Jun melihat bekas luka-luka di tubuh Ye, sangat mengerikan bekas luka siksaan dari psikopat jahat itu. Ye berbicara bahwa pada malam itu si jahat menerima panggilan dan pergi. Saat ada kesempatan dalam keadaan mata tertutup Ye pun kabur. Tiba di sungai ada polisi Fong yang menyelamatkannya. Lantas Lee Jun pun merasa aneh kejadian tersebut dirasa janggal serta melihat tali sepatu Ye sama percis dengan kejadian waktu itu, mereka pun pergi ke tempat penyekapan, ternyata benar di sana banyak sekali jasad wanita dan bekas pakaian wanita. Di sana juga terdapat cerutu Lee Jun. Ternyata Fong sengaja agar Ye dan Lee Jun ke tempat persembunyian itu agar Lee Jun ditetapkan sebagai pelakunya. Kembali ke para perampok di sana terlihat Aeyong disandra di dalam kurung, mereka masih mengira Aeyong lah pembunuhnya. Tak lama kemudian Lee Jun datang menyelamatkan Aeyong, dia pun kabur menggunakan perahu. Lalu Lee Jun memberitahu para kelompok jahat bahwa Aeyong bukanlah pelakunya melainkan Fong lah pelakunya, namun mereka tetap tidak percaya. Singkat cerita di sana Ye terlihat sudah tidak kuat akan melahirkan, dibantu oleh Lee Jun dan anaknya bayi Ye pun melahirkan.
Tidak lama kemudian tim polisi pun datang. Fong pun ikut dengan tim SWAT. Di sana terlihat Fong malah menembaki rekan polisinya serta meledakkan tempat itu. Kemudian Fong bergabung dengan para kelompok jahat itu, dan dengan liciknya Fong menggunakan jubah kuning agar disangka Lila pelaku semua ini. Ketika Fong sampai, dia mendobrak pintu. Ketika terbuka mereka pun kabur. Di sana Li Jun sambil menggendong bayi saling adu tembakan dengan Fong. Di sana Fong menembak anak Li Jun. Fong juga menyuruh membunuh anaknya sebagai balas dendam pada dirinya. Fong juga berbicara bahwa dia tidak mencintai Ye. Dengan sakit hati Ye pun menembak Fong. Setelah selesai dari kejadian itu, Li Jun pun mendapatkan penghargaan dan gelar.